Anda menyaksikan liputan 6 siang dengan informasi utama sidang putusan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdi Sambo. Terdakwa sebelumnya juga mengatakan kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang pada pokoknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus mati dengan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membunuh korban dan menyampaikan keinginan agar saksi Richard Eliezer yang membunuh korban Nofriansah Huta Barat. Karena menurut terdakwa kalau saksi Richard yang membunuh terdakwa yang akan jaga saksi Richard yang membunuh terdakwa yang akan jaga saksi, tetapi kalau terdakwa yang membunuh tidak ada yang menjaga kita semua. Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan lokasinya di 46 dan saksi Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Putri berteriak dan kamu respon, korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena ketahuan menembak kamu, lalu kamu tembak balik dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal. Lalu terdakwa menanyakan senjata api milik Richard yang kemudian menyuruh menambahkan peluru pada senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isinya maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard menambah tapi tidak sampai penuh. Menimbang bahwa dari keterangan saksi ahli Heri Prianto di persidangan yang menerangkan ia memeriksa CCTV rumah terdakwa di Jalan Saguling dan Jalan Duren 3. Dan saat CCTV rumah Jalan Saguling diputar di persidangan, nampak bahwa Putri Chandrawati mengajak saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam lift menuju lantai 3. Keberadaan Kuat Ma'ruf di lantai 3 tersebut berdasarkan rekaman hasil CCTV memang kurang lebih dari 3 menit. Namun majelis hakim meyakini bahwa saksi Kuat Ma'ruf bersama Putri Chandrawati menemui terdakwa di lantai 3. Bahwa keyakinan majelis hakim ini didukung dengan fakta bahwa setelah menemui terdakwa tersebut, kemudian saksi turun dan dari lantai 3 kemudian duduk di depan bersama ajudan lain. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak saksi Kuat Ma'ruf naik mobil bersama-sama dengan saksi Richard Eliezer dan korban Yosua Huta Barat. Dan Putri Chandrawati menuju rumah di Jalan Duren 3 nomor 6. Bahwa selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf menerangkan setelah mengantarkan dan membawakan barang-barang milik Putri Chandrawati ke kamar utama di lantai 1, ia naik ke lantai 2 untuk menutup pintu kayu dan pintu kaca. Kemudian saat ia bertemu dengan terdakwa, ia diminta memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke dalam. Saat itu korban Nofriansah Huta Barat masuk duluan, kemudian saksi Rizal terakhir ia sendiri. Menimbang dari fakta yang terungkap tersebut dikaitkan dengan rekaman hasil TV di mana saksi Kuat Ma'ruf diajak Putri Chandrawati naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan terdakwa adalah saksi mendengar perencanaan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan skenario terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga kemudian pada saat ia di rumah di Jalan Duren 3 nomor 46, ia menutup pintu dari lantai 2 adalah untuk meredam suara tembakan tersebut. Menimbang bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi AKP Rifaisal Samuel yang menerangkan pada saat olah TKP tanggal 8 Juli, saksi sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo yang menyatakan bahwa benar saksi Kuat Ma'ruf melihat tembak-menembak, kemudian ia menunduk sembunyi di lantai 2. Dan dari luar, Riki Rizal berlari ke arah dapur, ia melihat korban menembak. Menimbang bahwa keterangan Rifaisal Samuel tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Beni Ali. Setelah dihubungi oleh terdakwa sekira pukul 17.30 tanggal 8 Juli tahun 2022, saksi datang dan melihat proses olah TKP oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Ia juga sempat bertanya kepada saksi Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Wibowo yang menjelaskan mengenai proses tembak-menembak antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Richard Eliezer tersebut.
Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim yakin jika keberadaan saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf diperintah oleh terdakwa untuk membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan cara menyiapkan rumah Jalan Duren 3 agar tertutup padahal diketahuinya masih sore sekitar pukul 17:10 dan menghalangi agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak sampai melakukan perlawanan. Menimbang bahwa selanjutnya selang waktu 5-10 menit dari kedatangan Putri Chandrawati di Duren 3 nomor 46, terdakwa begitu sampai di Duren 346 memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan kemudian terdakwa memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan, lalu terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak terdakwa. Dan saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Dan mengenai perkenaan saksi Richard tidak bisa pastikan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Richard diketahui jika terdakwa ikut melakukan penembakan pada korban karena saksi Richard melihat pada korban Yosua Huta Barat jatuh telungkup. Saksi Richard masih mendengar suara erangan korban Yosua, kemudian terdakwa yang pada waktu itu menggunakan sarung tangan warna hitam maju melakukan penembakan terhadap korban menggunakan senjata api jenis Glock. Kemudian terdakwa menggunakan senjata api jenis HS pada saat menembak di atas TV dan ke arah berlawanan. Menimbang bahwa dengan adanya penembakan tersebut berdasarkan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ridwan Soplanit, saksi Rifaisal Samuel, saksi Sulap Abu, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Susanto Haris, saksi Beni Ali dan saksi Ahmad Syarul Guna Ramadan, terungkap bahwa fakta bahwa mereka melihat korban Yosua dalam jatuh tertelungkup berlumuran darah. Ya, saudara, masih berlangsung sidang vonis terhadap Ferdi Sambo. Hakim saat ini masih membacakan fakta-fakta persidangan dari rangkaian keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dihadirkan sebelumnya. Sidang digelar terbuka, namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatur kapasitas di dalam ruang sidang dengan membatasi pengunjung yang maksimal hanya 50 orang saja. Sementara layar monitor disediakan di titik lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada 200 personel gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang. Satu selongsong di lantai dan satu selongsong di bawah meja makan. 3 buah proyektil, 4 buah serpian proyektil, 1 buah pucuk senjata. Ibu dan kakak Yosua menghadiri langsung sidang vonis Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sementara sejumlah anggota keluarga yang lain menggelar doa bersama di makam Brigadir Yosua. Tangis haru tentunya tidak bisa dibendung lagi oleh keluarga yang menggelar tabur bunga dan doa bersama di makam Brigadir Yosua di Desa Sukamakmur, Sungai Bahar, Muaro Jambi. Keluarga berharap Ketua Majelis Hakim memberikan keadilan bagi keluarga almarhum.